Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam perkuliahan hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rosi Abdullah Fauzia dengan NIM 1808477. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pesawat jungkit di pembelajaran kelas 5 SD. Dengan mata kuliah yang diampu yaitu teknologi pengembangan pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Ali Ismail MPD. Untuk mempermudah mengerjakan berbagai pekerjaan, kita dapat menggunakan peralatan, yaitu misalnya ketika kita menimba air, kita bisa memanfaatkan katrol untuk menarik ember yang berisi air. Sebelumnya, pesawat sederhana ini merupakan alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, selain itu juga, untuk membuka tutup botol, kita dapat menggunakan alat pembuka botol. Kemudian, kita juga dapat menggunakan alat pembuka botol dan juga ketika memotong sesuatu, kita bisa menggunakan gunting atau pisau untuk memotong sesuatu. Kemudian, semua alat-alat itu dapat disebut dengan pesawat. Jadi, pesawat adalah alat-alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan manusia. Kenapa? Ya, karena bentuk dan penggunaannya sangat sederhana, maka dinamakan pesawat sederhana. Kemudian, pesawat sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu pesawat rumit. Pesawat rumit ini adalah pesawat yang tersusun atas gabungan beberapa pesawat sederhana. Contohnya seperti mesin cuci, komputer, blender, dan sebagainya. Yang kedua, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah pesawat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang dapat disusun secara sederhana. Contohnya obeng, palu, katrol, gunting, dan sebagainya. Nah, jenis pesawat sederhana ini ada 4 jenis, tetapi di sini saya hanya mempresentasikan satu jenis, yaitu pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit ini juga disebut dengan tuas. Contohnya peralatan yang menggunakan prinsip kerja pengungkit antara lain gunting, pemotong kuku, timbangan, dan jungkat jungkit. Nah, pengungkit ini memiliki bagian-bagiannya, yaitu yang pertama di sini kita lihat titik yang tengah, yang kecil, itu namanya titik tumpu. Nah, titik ini yaitu titik tempat batang ditumpu. Nah, kemudian ada titik kuasa di bagian ujung kanan dan ujung kiri, yaitu titik tempat yang diadakannya kuasa atau gaya. Nah, di bawahnya ini ada penyangga. Penyangga itu buat menyeimbangkan titik kuasa tersebut. Nah, kemudian di sini ada gas atau benda. Nah, benda ini juga dapat kita sebut ini sebagai titik beban. Ya, titik beban itu yaitu titik tempat bekerjanya beban atau benda. Nah, kemudian berdasarkan letak beban, kuasa, dan penumpunya tersebut, pengungkit ini dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama pengungkit golongan 1, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya kayak tang, gunting, pemotong kuku, catut paku, timbangan, dan jungkat jungkit. Kemudian pengungkit golongan 2 yaitu letaknya beban di antara titik tumpu dan kuasa. Kereta sorong, pembuka kaleng, dan pemotong kertas merupakan alat-alat yang menggunakan prinsip kerja pengungkit. Golongan 2, contohnya kayak kereta sorong yang banyak digunakan oleh pekerja bangunan. Ini untuk mengangkut pasir dan material lainnya. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya di sini ada anak 30 kilogram. Ya, selanjutnya di sini ada anak 30 kilogram turun ke bawah, sedangkan nah, turun ke bawah, sedangkan anak B ke atas. Berarti di pihak anak A terletak titik beban dan pihak anak B terletak di titik kuasa. Ya, jadi di tengah jungkat-jungkit tersebut ada penopang, itulah yang dinamakan titik tumpu. Nah, hal ini juga dapat membuktikan bahwa anak A ini memberikan gaya berupa dorongan, namun tidak seterusnya titik beban berada di pihak A. Anak B juga memberikan gaya berupa dorongan, sehingga titik beban berpindah kepada pihak anak B, sedangkan titik kuasa berpindah kepada anak A. Nah, peristiwa ini berlangsung terus-menerus. Sebagai jarak antara beban dan penumpu ini disebut dengan lengan beban, sedangkan jarak antara kuasa dan penumpu disebut dengan lengan kuasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?